agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut bagaimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat BIS TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat aman, dan nikmat dimudahkannya kita menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam sesi interaktif yang ke-8 Akademi Belajar Islam bersama guru kita Al-Ustadz Abu Sumayyah Beni Sarbeni LC-MPD Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui aplikasi Belajar Islam. Dan kemudian bagi peserta Belajar Islam, Akademi Belajar Islam yang ingin mengajukan pertanyaannya dapat mengajukannya langsung melalui telepon WhatsApp ke 0813 2429 2493. Sebelum pertanyaan-pertanyaan masuk kita ajukan kepada Al-Ustadz, kami persilakan Al-Ustadz untuk menyampaikan faedahnya. Baiklah, kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Sahabat sekalian, para pemirsa, peserta Akademi Belajar Islam yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berjumpa dan nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita sangatlah banyak. Bahkan tidak akan ada di antara kita yang mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Sahabat sekalian, termasuk nikmat Allah yang sangat besar adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk belajar agama. Ini nikmat yang sangat besar. Maka manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik. Belajar walaupun materinya sedikit demi sedikit, tapi setiap hari ada terus. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, al-yawma ilmun wa ghadan ilmun wa ba'dal ghadi ilmun. Hari ini ada ilmu yang kita dapatkan, besok ada ilmu, lusa ada ilmu, terus seperti itu. Dan tentunya juga tidak hanya belajar di akademi bisa saja. Para peserta sekalian pun sangat dianjurkan untuk mengikuti kajian-kajian offline-nya. Ikut di majelis-majelis ta'lim ya, yang ada di sekitar Bandung. Bisa ikut di majelis-majelis yang kita adakan. Duduk, perhatikan. Insya Allah, kalau kita sungguh-sungguh dalam menempuh perjalanan ini, maka Allah akan memberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan kami akan kami berikan hidayah. Kami berikan petunjuk untuk menempuh jalan kami.
Ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dengan akademi BIS ini, kita bisa belajar walaupun ada di rumah. Ya, jadi tidak ada alasan lagi, tidak ada hujah lagi bagi kita untuk menghindar. Ya. Dan orang yang menghindar dari nikmat yang sangat besar ini, yang tidak memanfaatkannya, diancam oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Orang yang berpaling dari mengingatku, tidak mau mempelajari agamaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi syukuri kesempatan yang berharga ini, belajar dan terus belajar. Sampai kapan? Sampai Allah mewafatkan kita. Baik, demikian sedikit faedah yang bisa saya sampaikan. Ustaz, syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas faedah yang disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu dan semangat bagi kita semua. Sebagaimana nasihat Ustaz, hari ini ada ilmu yang kita dapatkan, besok ada ilmu yang kita dapatkan, begitu pula lusa ada ilmu yang kita dapatkan. Peserta Akademi Belajar Islam yang semoga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, insyaallah akan kami ajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui aplikasi Belajar Islam. Dan bagi para peserta sekalian yang ingin bertanya langsung, silakan bertanya melalui telepon WhatsApp ke 0813 2429 2493. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari aplikasi Belajar Islam. Yang pertama dari Dina Agustini. Pertanyaannya, di sebuah majelis taklim ada keropak. Hasil infak di keropak tersebut sudah disepakati oleh jamaah untuk keperluan akomodasi ustadz, air minum jamaah, bantuan musibah seperti gempa Cianjur juga Palestina, juga penjengukan jamaah atau keluarga yang sakit. Qadarullah ada salah seorang jamaah yang hampir setiap pekan izin dengan keterangan beliau sakit atau anggota keluarganya, anak atau suami sakit. Pertanyaannya, apakah fulan tersebut harus dijenguk setiap pekannya karena kesepakatan atas penggunaan infak keropak, atau karena sering bergilirnya fulan dan anggota yang lain sakit? Malah cukup sekali saja. Perlu diketahui ternyata ada beberapa jamaah yang apabila sakit atau ditimpa musibah enggan menginfokan. Taib. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka tetapkan. Jadi kalau kita sudah sepakat dengan satu perkara, maka jaga kesepakatan itu. Tadi keropak untuk apa saja? Untuk A, B, dan C, maka gunakan untuk A, B, dan C. Jangan digunakan untuk perkara yang lain. Karena itu sudah menjadi kesepakatan, apalagi sudah disosialisasikan kepada jamaah. Misalnya keropak ini, ya, dananya adalah untuk membantu kaum muslimin yang tertimpa musibah, atau untuk akomodasi ustadz, ya, atau untuk menjenguk orang yang sakit di antara jamaah. Maka gunakanlah dana tersebut untuk apa yang tadi sudah disepakati, bahkan sudah disosialisasikan kepada jamaah. Adapun terkait kalau jamaah sakit misalnya, lalu kita gunakan dana tersebut, kan memang alokasinya, tapi permasalahannya sakit terus gitu ya, sakit terus. Saya kira mungkin DKM yang bisa menimbang mana yang lebih maslahat. Kalau memang dia sangat membutuhkan gitu, sangat membutuhkan untuk dibantu lagi gitu kan. Dan kalau dibandingkan dengan yang lain, dia yang paling urgent, ya nggak masalah. Makanya DKM tentunya lebih paham mana yang lebih membutuhkan. Jadi buat skala prioritas. Kalau memang sangat membutuhkan dan tidak ada orang lain atau lembaga lain yang bisa membantunya, ya bantu. Ya, dan sudah disepakati kan,
Di antara alokasi dana tersebut untuk membantu jamaah yang sakit misalnya. Ya. Jadi saya tidak bisa menentukan secara spesifik bantu lagi atau tidak, enggak. Saya enggak paham keadaan di sana. Tentunya orang di sana yang lebih paham dan yang lebih bisa menimbang mana yang lebih maslahat. Tapi yang jelas tadi kaidahnya, al muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin harus menjaga kesepakatan yang telah ditetapkan di antara mereka. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga dipahami oleh penanya. Dan bagi para peserta yang baru bergabung, kami ingatkan bahwasanya pertanyaan dapat diajukan langsung melalui telepon WhatsApp. Karena pertanyaan yang diajukan melalui pesan singkat telah kami ambil dari aplikasi Belajar Islam. Jadi dapat bertanya langsung melalui telepon WhatsApp ke 0813 2429 2493. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya dari Esti Restianti. Dari Siti Sairi Ustaz, maaf Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum ya Ustaz. Wa antum kadzalik. Afwan, izin bertanya Ustaz. Bagaimana adab kita saat mendengarkan kajian online seperti di ABIS ini? Apakah adabnya sama seperti saat kita datang langsung ke majelis ilmu? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita memuliakan ilmu dan bagaimana agar ilmu kita berkah? Barakallahu fikum. Baik. Adab thalabul ilmi atau etika dalam menuntut ilmu bukan hanya adab kepada ustadz, tapi yang paling utama adalah adab kepada ilmu itu sendiri. Ya, kalau terkait dengan ustadz, adab kepada ustadznya mungkin tidak seperti kita langsung ada di hadapan ustadz, karena emang ustadznya tidak ada di hadapan kita, tidak sama jelas. Ya, karena di antara adab kepada seorang ustadz adalah menjaga perasaan guru kita, jangan sampai menyakitinya. Nah, ini kan tidak ada di hadapan. Tapi kalau adab kepada ilmu itu sendiri sama. Ya, sekarang kita belajar akidah. Baik guru kita ada di hadapan kita, ataupun guru kita tidak ada di hadapan kita. Artinya begini, ilmu itu wajib kita muliakan. Di antara memuliakan ilmu adalah pertama, serius dalam mempelajarinya. Maka di antara adab yang harus kita jaga adalah serius ketika mempelajarinya, walaupun itu dengan online. Yang kedua adalah ketika belajar ini, ya, kita melakukan perkara yang pantas sebagai orang yang sedang belajar. Dari sisi pakaian, ya, dari sisi tempat gitu. Jadi jangan, walaupun online, jangan misalnya belajar akidah atau fikih gitu pakai kaos oblong gitu nyantai gitu. Tetap kan kita sedang belajar ilmu yang itu sangat mulia, ya, sepantasnya lah gitu. Kemudian juga jangan misalnya belajar misalnya sambil masak gitu ya. Kecuali memang ada hajat, ada kebutuhan, dan itulah waktu yang dia miliki. Misalnya ibu-ibu gitu kan, dia ingin tetap belajar sementara ada kebutuhan keluarga nunggu apa yang dia sedang masak gitu kan. Nah, tapi kalau dalam keadaan normal gitu kan, alangkah lebih baiknya atau termasuk adab kita duduk dengan baik, mendengarkan dengan baik, megang pulpennya, ada buku tulisnya. Kan di antara adab dalam menuntut ilmu adalah menulis faidah yang kita dapatkan ketika kita belajar, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaidu al-ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Kemudian yang selanjutnya Ustaz, memuliakan ilmu agar ilmu berkah Ustaz. Ya, tadi diantaranya adalah adab. Ya, etika. Etika kepada guru, etika kepada ilmu itu sendiri. Nah, yang di antara sebab yang menjadikan ilmu kita barokah adalah adab. Gitu. Demikian pula tentunya di antara perkara yang pokok adalah ikhlas. Karena itu syarat. Ya. Karena itu Imam
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kan menyebutkan dalam diwan Imam Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'ih bi bayan dzakain wa hirsin wa ijtihadin wa suhbati ustadin wa bulghatin wa tuli zaman. Ada 6 syarat barokahnya ilmu itu. Pertama, ada kecerdasan. Yang kedua, ada kemauan. Ya, kemauan yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, ada kesungguhan. Yang keempat, menyertai seorang guru. Yang kelima, ada bekal. Ya, beli buku gitu, beli pulpen, beli buku tulis gitu kan. Kemudian waktu. Artinya kita harus sabar karena memang butuh waktu. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, syukur Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari Esti Restianti tentang fikih. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Yang pertama, apakah boleh memakai barang seperti tas, sepatu, dompet, sabuk, dan lain-lain yang terbuat dari kulit ular atau buaya? Kemudian yang kedua, apa hukumnya memakai daging ular untuk pengobatan alergi? Ada yang dimakan dagingnya, ada juga yang dibuat menjadi salep yang penggunaannya dioleskan. Syukran jazakumullahu khairan. Untuk yang pertama, ya, hewan-hewan yang tidak halal dagingnya dimakan, seperti tadi ular dan seterusnya, kulitnya tidak bisa menjadi suci dengan disamak. Ya, walaupun disamak, tetap saja dia tidak menjadi suci. Berarti kulit-kulit tersebut najis. Nah, ketidakbolehannya adalah ketika kita memakai benda tersebut untuk sholat. Ya, misalnya sabuk dari kulit ular, ya itu kan najis. Maka sholatnya tidak sah karena syarat sholat adalah suci dari najis. Kalau di luar itu tidak terlalu bermasalah, ya, tidak terlalu bermasalah. Cuma ya apakah mau kita walaupun tidak dalam keadaan sholat, sementara di badan kita ada benda yang najis gitu. Tidak sampai haram, enggak gitu kan. Cuma tadi secara adab, secara etika, kok badan di kita ada benda najis, bukan malah disucikan, dibersihkan dari kita gitu kan. Sementara Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, kan gitu. Taib. Kemudian tadi menggunakan daging yang haram dimakan untuk pengobatan. Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, Nabi bersabda, innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan obat untuk kalian pada benda yang Allah haramkan. Jadi enggak jadi obat. Jadi tetap itu haram, tidak boleh. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dipahami oleh Esti Restianti. Kemudian kita angkat pertanyaan dari Jeki, Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mana yang afdol? Menghabiskan makanan yang tersisa di malam hari dikarenakan takut akan mubazir, atau tidak menghabiskannya dikarenakan untuk menjaga kesehatan? Karena di malam hari biasanya setelah makan itu langsung tidur. Taib. Kedua-duanya buruk. Tidak menghabiskan makanan buruk, ya. Tabdzir, ya, menghambur-hamburkan harta. Alhamdulillah. Ya rahmakallah. Yahdikumullah wa yuswal. Secara kesehatan juga buruk, seperti yang tadi disampaikan oleh penanya. Nah, artinya penanya memandang bahwa dua perkara ini adalah keburukan.
Taib, ada kaidah al-akhdhu bi akhaffi dhararain. Coba ambil mana yang lebih sedikit keburukannya. Nah, kalau misalnya nih orang dia punya penyakit tertentu, ya, seperti orang yang punya penyakit gula misalnya, kan tidak dianjurkan makan setelah maghrib, dan itu sangat buruk bagi kesehatannya. Berarti kan madarat bener gitu kan, tidak seperti orang yang biasanya atau sehat, ya, sangat buruk. Maka dalam kondisi seperti itu lebih baik dia tidak menghabiskan makanannya, karena tadi dugaan kuat bahwa itu akan memperburuk kesehatannya. Nah, adapun kasus yang lain misalnya orang yang sehat dan kejadiannya bukan kejadian yang terus menerus gitu kan. Ya pada satu kesempatan aja. Ini gimana nih? Kalau dihabiskan misalnya, ini kaitannya dengan kesehatan, tapi dia asli nggak punya masalah di badannya. Kalau nggak dihabiskan yang muadzir, ya dalam keadaan seperti itu bagi dia lebih bagus menghabiskannya. Jadi kesimpulannya, pertanyaan tersebut jawabannya adalah sesuai dengan tidak mesti sama pada setiap orang, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga dipahami oleh penanya, dan kami mengajak peserta Akademi Belajar Islam untuk bertanya langsung pada kesempatan ini melalui telepon WhatsApp ke 0813 2429 2493. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari Alfian Muhammad Yusad tentang kewajiban dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya tentang pernyataan bahwa mengenal baginda Nabi Muhammad adalah fardu ain. Salah satunya mengetahui nama beliau. Apakah dalil yang menyatakan bahwa mengenal baginda Nabi Muhammad salah satunya mengetahui nama beliau adalah fardu ain? Terima kasih. Maksudnya Muhammad ya? Ya. Ya, nama beliau Muhammad ya. Ya. Nah, kalau syahadat gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau syahadat itu wajib apa tidak? Wajib, bahkan rukun Islam. Nah, dan syahadat kita harus tahu artinya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Berarti dari dalil ini, misalnya dalil tentang syahadat seperti hadis Bukhari Muslim tentang bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5, di antaranya syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Berarti dari hadis-hadis ini ya disimpulkan oleh para ulama wajib tahu bahwa nama Rasul kita itu Muhammad. Jadi nama Muhammadnya ya. Adapun nama-nama yang lainnya itu tidak wajib ya, kecuali kalau dia sudah datang kepadanya sebuah hadis, dia wajib meyakini bahwa itu nama-nama Nabi. Seperti kan kata Nabi, li khamsatu asma, aku punya 5 nama, Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Ya, kalau tahu nama Nabi Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib itu nggak wajib ya. Tapi tahu nama Nabi itu Muhammad, itu mau fardu ain. Di antaranya adalah dalil tentang syahadat tadi. Wallahu a'lam. Apa Ustaz, kalau di pertanyaan dalam kubur itu Ustaz, Oman Nabi Yuka itu juga entar dalil juga Ustaz? Ya, di antara dalil gitu kan. Cuma pertanyaannya kan kalau dalam hadis Al-Bara' bin Azib, wa ma hadzal rajul? Siapakah orang itu? Lalu orang mukmin menjawab Rasulullah. Nggak ada kata Nabi Muhammadnya. Rasulullah gitu. Jadi yang paling jelas yaitu dalil tentang syahadat. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Tapi penanya bagus itu. Maksudnya jeli. Mana dalilnya? Harus seperti itu. Dan saya sangat anjurkan para peserta habis harus seperti itu. Maksudnya dia teliti dan kritis. Ya, kalau misalnya saya mungkin di salah satu usus kan saya mengatakan bahwa di antara iman kepada Nabi SAW ya, bahwa kita wajib mengetahui nama Nabi kita siapa, Muhammad. Ya, kalau itu saya nggak mau menyebutkan dalil mungkin ya. Nah, dia kritis, mana dalilnya?
Kalau udah seperti itu tuh orang ngaji, oh bagus. Ya, udah bagus. Kritis ya. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Afikum barak. Kemudian kita angkat pertanyaan terakhir ini dari Aris Sumartono Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ditraktir makan oleh kawan dengan menggunakan uang riba atau hasil korupsi, apakah makanan yang dikonsumsi haram? Tapi kalau dia tahu, betul-betul tahu bahwa uangnya itu adalah uang riba atau uang hasil korupsi, maka tidak boleh. Kalau dia tahu jelas, ya haram. Kalau dia tahu ya, kalau dia tahu. Kalau dia tidak tahu, mau beda lagi urusan. Wallahu a'lam. Apa mungkin pertanyaannya apa dasarnya? Dasarnya adalah ketika Anda makan bersamanya dan Anda tahu itu adalah hasil korupsi, artinya dengan perbuatan Anda setuju. Ya, Anda tidak mengingkarinya. Padahal kewajiban kita adalah mengingkari orang yang melakukan kemaksiatan. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam. Ustaz, syukuran Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban-jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin Allah amin. Mungkin ada penutup Ustaz untuk faedah terakhir. Cukup Ustaz ya? Cukup. Baiklah, peserta belajar Islam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan pertemuan sesi interaktif yang ke-8. Insyaallah kita berjumpa kembali pekan depan dalam sesi interaktif yang ke-9 insyaallah taala. Kami mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu mudah. Cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.